Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Gede Caksu Raditya Utama dan juga rekan saya. Saya Niputu Giani Kristi Prativi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sandra dan Ibu Dr. Sustiawati selaku pembimbing dari materi filsafat kali ini. Dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Langsung saja saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu apa sih definisi manusia dan definisi nilai itu, karena keduanya ini saling berkaitan dengan pendidikan manusia seutuhnya. Yang pertama ada definisi manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang unik yang memiliki pemikiran dan mampu berkreasi dan selalu berkembang. Manusia dapat diartikan berbeda dari segi biologis dan rohani. Secara biologis, manusia dapat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens atau dalam bahasa Latin yang berarti manusia yang tahu. Dalam hal rohani atau kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Itu definisi dari manusia. Dan definisi dari nilai yaitu pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan zaman dan keberlangsungan hidup, karena pendidikan tidak hanya ditujukan untuk per individu, tetapi juga untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dalam pengejarannya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai yang akan ditanamkan. Nah, menurut Clark Hahn, nilai adalah konsepsi dari apa yang diinginkan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara serta tujuan antara dan tujuan akhir dari suatu tindakan. Maka dari itu nilai bisa mengubah manusia menjadi lebih sempurna, dan nilai juga diperlukan manusia untuk mengintrospeksi dirinya supaya pola pikir manusia bisa lebih terarah dan bisa lebih baik. Nah, apa keterkaitannya dengan pendidikan manusia seutuhnya? Kita akan bahas. Nah, konsep manusia seutuhnya secara mendasar mencakup dua pengertian, yakni konsep keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang, itu yang pertama. Yang kedua, konsep keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai. Nah, yang pertama, konsep keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang meliputi beberapa potensi, yakni potensi jasmani dan panca indera yang contohnya mengembangkan sikap hidup atau pola hidup sehat, itu contohnya. Dan yang kedua ada potensi pikir atau rasional dengan mengembangkan daya pikir atau daya cipta. Dan yang ketiga ada potensi perasaan yang dikembangkan, yang dibagi menjadi dua, yaitu perasaan peka dan perasaan estetika yang mengembangkan minat kesenian, itu contoh dari potensi perasaan yang dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu potensi karsa, mengembangkan sikap rajin belajar, itu contohnya. Potensi cipta dengan mengembangkan daya kreasi atau kreativitas. Potensi karya dapat mengembangkan daya imajinasi yang dilaksanakan secara operasional. Dan yang terakhir ada potensi budi nurani, yang contohnya kesadaran akan ketuhanan dan keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua ada konsep keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai. Nah, di sini meliputi 4 wawasan yang sadar nilai itu. Yang pertama ada wawasan dunia dan akhirat, yang contohnya bahwa kehidupan di dunia akan berakhir dengan kematian dan pasti manusia mengalami kehidupan di akhirat, itu contoh dari wawasan dunia dan akhirat. Yang kedua ada wawasan individualitas dan sosial, yang contohnya berhadapan dengan realitas sosial atau masyarakat negara, seperti mendorong manusia untuk dapat hidup yang harmonis, itu contoh dari wawasan yang kedua. Wawasan yang ketiga yaitu wawasan jasmani dan rohani, yang contohnya kesadaran bahwa pribadi kita mempunyai kebutuhan jasmaniah seperti kesehatan, makanan yang bergizi, dan lain sebagainya, seperti menghayati nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, kesenian, sastra, filsafat, dan nilai keagamaan. Itu contoh dari wawasan jasmani dan rohani. Yang keempat ada wawasan masa lampau dan masa depan, yang contohnya
Kesadaran dimensi kesejahteraan masa lampau bangsa yang jaya dan penjajah menimbulkan penderitaan, kebodohan, atau kemiskinan yang dimana kesemuanya ini kesadaran cinta bangsa dan kemerdekaan, motivasi berjuang dan demi cita-cita nasional akan lebih meningkat lagi gitu. Nah, dari kedua konsep ini, singkatnya pendidikan manusia seutuhnya yaitu integritas antara aspek jasmani dengan rohani, antara akal dengan keterampilan, antara head atau akal, heart atau hati nurani, dan hand atau keterampilan, di mana kesemuanya itu saling asosiasi atau saling berkaitan. Nah itu. Nah materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Giani, yaitu tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Baik, kepada rekan Giani saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan merupakan sebuah panah hidup manusia, baik secara perorangan atau kelompok. Menurut Hummel, ada pun beberapa nilai dalam menentukan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, autonomi, yaitu memberikan kesadaran seperti pengetahuan, kelompok, agar dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, equity, yaitu tujuan pendidikan tersebut harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, dalam kehidupan ekonomi, dengan memberikan pendidikan yang sama. Yang ketiga, survival, berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Menurut John Dewey, tujuan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama means, adalah tujuan, yaitu yang berfungsi sebagai alat yang dapat mencapai end. Yang kedua, end adalah tujuan akhir. Dengan kategori ini, tujuan pendidikan harus memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, tujuan harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang sudah ada. Yang kedua, tujuan itu harus fleksibel atau dapat disesuaikan dengan keadaan. Yang ketiga, tujuan itu harus mewakili kebebasan aktivitas. Secara umum, tujuan pendidikan di Indonesia sudah mencakup 3 ranah perkembangan manusia, yaitu perkembangan afektif, psikomotor, dan kognitif. 3 ranah ini harus dikembangkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, berimbang. Artinya, ketiga ranah ini tersebut dikembangkan dengan kekuatan yang sama, proporsional, dan tidak berat sebelah. Yang kedua, optimal. Artinya, dikembangkan secara maksimal sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, integratif. Artinya, pengembangan ketiga ranah tersebut dilakukan secara terpadu. Baik, untuk materi yang ketiga, saya kembalikan kepada Today. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan Giani. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu prinsip pendidikan manusia seutuhnya. Nah, prinsip pendidikan manusia seutuhnya didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi dasar-dasar filosofis yang pertama, yang bahwa sesungguhnya filosofis atau filsafat manusia yaitu hakikat kodrat martabat manusia yang merupakan kesatuan keseluruhan dari potensi-potensi yang diantaranya manusia sebagai makhluk pribadi, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk susila. Itu. Dan landasan yang kedua yaitu dasar-dasar psikofisis yang merupakan dasar-dasar kejiwaan dan kejasmanian manusia yang menunjukkan pribadi manusia merupakan kesatuan antara 3 hal berikut, yakni potensi-potensi kesadaran rohani baik dari segi pikir, rasa, cipta, dan karsa. Yang kedua ada potensi-potensi kesadaran jasmani yang meliputi jasmani yang sehat dengan panca indera yang normal secara fisiologis bekerja sama dengan sistem syaraf dan kejiwaan. Dan yang ketiga ada potensi psikofisis. Ini juga berada di dalam suatu lingkungan hidupnya baik dari alamiah maupun sosial budaya. Landasan yang ketiga yaitu dasar-dasar sosio budaya. Yang pertama
ada tata nilai warisan budaya yang menjadi filsafat hidup rakyatnya, seperti nilai ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, gotong royong, dan tengah rasa. Itu yang pertama. Yang kedua ada nilai-nilai filsafat negara seperti Pancasila. Dan yang ketiga ada nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya seperti bahasa nasional, adat istiadat, dan unsur-unsur kesenian dan cita-cita yang berkembang di negara itu. Dan yang keempat ada tata kelembagaan dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan, baik non-formal atau paguyuban maupun yang formal seperti lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara. Itu. Nah, jadi kesimpulannya ialah bahwa pendidikan manusia seutuhnya merupakan integritas antara aspek jasmani dengan rohani, antara akal dengan keterampilan, atau keseimbangan antara head, heart, dan hand atau keterampilan, di mana semuanya itu saling berasosiasi serta bertujuan untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya yang seoptimal mungkin. Kesimpulan yang kedua, pendidikan berkewajiban menanamkan kesadaran penghayatan untuk mampu mengenalkan dan melestarikan tata nilai yang dimaksud, karena tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia di Indonesia. Ini berarti generasi muda wajib menyadari bahwa hidupnya ada di dalam dan untuk tata nilai tersebut. Bahkan, pendidikan merupakan usaha dan lembaga untuk mewariskan dan melestarikan keseluruhan tata nilai sosio budaya bangsanya, di samping menguasai nilai-nilai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 7 pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama presentasi ini berlangsung. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan nanti pada saat Google Meet di pelajaran filsafat pendidikan. Baik, saya Dude Caksu dan rekan saya Giani Cisti, pamit undur diri dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om.